Ya, kalau kita lihat ketika Ibrahim bicara tentang kewajiban menyembelih anaknya, ya kan? Itu gimana cara Ibrahim ngomong? Dan dia bilang, ya bunayya, wahai anakku tercinta, ini azbahuka, ini arafil manam an azbahuka. Saya melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih. Apa kalimat berikutnya? Fanzur madza tara. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Nah, itulah kalau kita ngomong sama anak laki-laki itu nggak boleh perintah ya. Kalau anak perempuan perintah, anak perempuan itu nggak boleh kasih alternatif. Nah, kamu lakukan ini, mata ketemu mata, itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki, kita ngomong mungkin dia nggak lihat kita gini gitu kan. Tapi anak laki-laki itu telinga dengerin, ya telinga dengerin. Kalau kita lihat anak kita nggak lihat kita nggak apa-apa, anak laki-laki ya. Kalau lihat bagus, kalau nggak lihat nggak apa. Tapi telinganya dengerin, ya. Nah, anak laki-laki akan percaya diri kalau dibiasakan oleh ayahnya memilih satu pilihan-pilihan yang sudah kita skenariokan. Hatta memilih hukuman, ya. Contoh misalkan saya disiplinkan anak saya kalau main. Dia aku mau main sore, oke main. Dan kita harus ajarkan bertanggung jawab. Anda main sampai jam berapa? Saya main sampai jam 5.30. Wah, udah dekat maghrib tuh, nggak sempat mandi. 5.15 boleh nggak? Boleh, oke. Ketika dia sepakat, kita buat kesepakatan. Jadi kedisiplinan ya. Dan caranya bisa macam-macam. Kalau caranya adalah, oke, kalau Anda terlambat 5.15, katakan datang 5.16, harus ada konsekuensi ya. Kalau enggak, peraturan itu nggak akan berjalan. Lama-lama dia nanti pulang maghrib. Itu kan itu persoalan. Ya. Kalau Anda terlambat 5.16, sepakat ada hukumannya. Sepakat. Hukumannya apa? Nah, hukuman apa? Nah, saya lebih memilih hukuman itu push-up. Ya, kenapa Bapak? Kepada anak laki-laki hukuman push-up. Kira-kira kenapa? Karena setiap hari memang kita harus push-up. Kata siapa? Adirai. Kata Adirai, kata dia, saya sering bilang sama teman-teman muslim, habis sholat 5 waktu kalau bisa push-up 5 kali. Bapak-bapak ini semua nih, habis sholat push-up 5 kali aja. Sehari 25 kali. Butuh investasi otot, kata dia. Karena ketika tulang sudah melemah, otot masih kuat, kita nggak bungkuk kalau udah tua. Nah, ini kata Adirai. Maka push-up itu bukan hukuman, push-up itu adalah kebaikan. Dan hadisnya kalau kita menghukum anak ya, kalau kita menghukum anak, hadisnya itu adalah wa'atbi sayyi'ah al-hasanah tata'amuha. Ikutilah kesalahan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Maka yang kita perintahkan kepadanya lakukan kebaikan, dan push-up itu baik. Ini dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, mau push-up berapa kali? Oke, saya rencana dia push-upnya 5 kali. Nah, berat kan? Ada ukuran. Kecuali kita suruh push-up 50 kali, itu penyiksaan gitu ya. 5 kali. Maka kita akan tanya sama anak kita, oke, kalau kamu terlambat ada hukumannya. Hukumannya push-up ya. Siap, setuju. Kamu mau push-up 5 kali atau 10 kali? Gitu cara bertanya, ya kan? Dia akan pilih berapa? 5 kali. Memang kita tujuannya 5 kali. Tapi jangan dari kita, dari dia yang mutusin gitu. Mau 5 kali atau 10 kali? 5 kali. Oke. Enggak 10 kali nih. Jangan 10 kali lah. Enggak 5 kali aja. Ayo udah deh 5 kali kamu ya. Benar ya? Nah, gitu kan. Kita terkesan kalah. Tapi sebenarnya tujuan kita 5 kali. Begitu. Dan nanti aku lihat ya. Kalau anaknya masih kecil ya. Ya akan datang. Terus jam berapa ini? Tuh ya sedikit aja. Oh 5.16. Berarti terlambat. Kenapa ya? Usah 5 kali ya. Ya lama-lama badannya kan kuat, fisiknya kuat. Nah, masuk pada materi adab. Bahwa adab itu yang ketiga apa? Disiplin jasad. Bagaimana anak kita terbiasa makanannya halal. Kalau jam 10 lapar minta nasi goreng jangan belikan. Itu disiplin akal. Disiplin jasad. Ya, kalau anak kita punya anak kuliah, lapar beli nasi goreng. Padahal jam 10, atau belikan nggak? Nah, kalau kita bicara adab nggak boleh belikan. Ya, karena berarti kita menyiksa fisiknya. Ya, menyiksa fisik. Nah, kalau Anda terlambat minta makan, ya tahankan dulu. Nanti besok pagi makan yang lain. Itu cara kita menyayangi. Lama-lama dia akan biasa dengan kedisiplinan anak kita. Karena kita mendidik anak, kelak dia akan keluar dari rumah kita untuk hidup dengan nilai-nilai Islam, nilai baik, benar, bahagia, tanpa adanya kita di sana. Itulah wujud rumah sebagai sosok penegak adab itu. Dan pada saat itu, kalau kita lakukan itu, maka kita telah menjadi seorang
muaddib, ya. Maka saya akan memanggil para ayah, para sahabat-sahabat semuanya ketika sudah punya orientasi melahirkan generasi beradab, bahwa dia adalah seorang muaddib. Sahabat semuanya, 12.45 waktu Indonesia Barat, kira-kira sampai di situ dulu sajalah pengantar dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan dan mohon doanya agar keluarga kita mudah-mudahan senantiasa dijauhkan dari ujian, fitnah, musibah, dan keluarga kita mudah-mudahan terus dirawat sakinah, mawaddah warahmah wa dakwah. Kita wafatkan dalam husnul khatimah, berkumpul bersama para anbiya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak pemaparan kajian hari ini tentang adab orang tua pada anak, baik pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Pak Lekti. Harus pakai ini, nggak usah. Nggak masuk ke sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, secara praktek gimana cara memberikan wawasan atau membuka pikiran ya pada anak yang sudah biasa kita latih untuk sholat berjamaah tepat waktu. Jadi kalau ketika ada kita, dia itu baru rajin gitu. Ketika nggak ada kita, kadang suka malas-malas. Sama subuh itu harus selalu dibangunkan. Jadi membangun kesadaran itu caranya seperti apa ya? Mungkin ini trik-trik ya Ustaz ya. Cuman karena itu tadi Ustaz bilang anak itu kan perlu seni ya. Kadang-kadang kita itu kan miskin seni gitu kalau nggak sering-sering nggak kajian gitu, nggak terbuka. Mohon masukannya terhadap yang tadi. Terima kasih. Satu-satu dulu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita pun hari ini istiqomah sholat subuh nggak mudah ya. Kitanya aja nggak mudah. Mungkin banyak di antara kita di usia dia bahkan mungkin nggak sholat. Jadi kalau hari ini anak kita masih bisa sholat bersama, itu udah prestasi. Minimal kita cari dulu apa hal yang menenangkan jiwa kita supaya ayah nggak stres. Karena mendidik itu nggak boleh stres, gitu kan? Mendidik nggak boleh sampai marah. Mendidik juga nggak boleh dengan paksaan. Nah, itu dulu nomor satu supaya kita bahagia. Karena ketika jadi pendidik itu kan harus bahagia, ya kan? Ada sebuah video bagus di Cina itu, ketika masuk lorong dia kucul, begitu mau masuk kelas kelihatan di CCTV dia selamat pagi, gitu kan? Padahal dia punya masalah, gitu kan? Artinya mendidik murid itu harus penuh bahagia, dan itu yang bisa lakukan tuh kita laki-laki, ya serius. Ibu-ibu itu nggak bisa, karena dia kalau udah nggak suka, udah marah-marah. Kalau kita masih bisa jaga emosi, intonasi suara masih bisa, gitu kan? Padahal kita udah sebel benar nih, kita udah sebel benar sama anak kita, masih bisa sabar, gitu kan? Ya, apalagi saya sering ceramah mana, karena saya pikir saya ceramah sama orang bisa sabar, masa sama anak nggak bisa sabar? Ya itu selalu jadi motivasi saya. Insya Allah saya pasti bisa lebih sabar untuk pada anak saya, kan begitu. Jadi kesabaran penting. Yang kedua, perubahan itu memang nggak cepat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala khusus dalam masalah sabar ya. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Jelas, perintahkan anakmu sholat, berarti tetap terus perintahkan. Tapi sabar ya. Itu artinya memang mendidik keluarga itu nggak instan dan tiba-tiba ya hari ini kita perintahkan harus latihan. Belum tentu. Makanya ada 8 metode takdir dalam Quran. Ya, ada 8 metode takdir dalam Quran. Dan di antaranya itu adalah dengan tarik ulur, targhib wa tarhib. Ya, targhib wa tarhib. Kita motivasi, kita berikan peringatan. Motivasi peringatan. Apa yang dia suka? Oh, dia suka, katakan dia ingin latihan gym, gitu kan? Oke, kita pasti kita antar. Kita tunjukkan bahwa inilah sambil ngobrol, inilah ayah sedang belajar menjadi ayah yang terbaik. Ayah siapkan waktu buatmu. Dia paham. Ternyata ayahmu, dia pun sadar, gitu kan? Nah, kemudian kita minta kepada dia. Setelah dia punya hutang budi kepada kita minta supaya dia melaksanakan apa keinginan kita. Nah, itu namanya targhib wa tarhib. Ada tarik ulur, ada bergaining, gitu kan? Kemudian anak laki-laki itu juga membutuhkan kalimat motivasi dari kita. Tapi kalimat motivasi yang nggak boleh kalimat, wah bagus, udah sholat subuh tadi, itu langsung. Tidak. Anak laki-laki itu butuh proses. Maksudnya prosesnya harus diomongin. Abilian, engkau tadi
bangun pagi, berusaha apabila kamu tadi berusaha bangun pagi, Abi bangunnya langsung apa namanya 2 kali. Katakan Abi baru bangun 3 kali, padahal 3 kali udah banyak gitu ya. Tapi baru 3 kali kau sudah akhirnya kebangun, masya Allah, gitu kan? Kamu langsung wudhu, salamu abilian khusyuk, masya Allah, belum dia. Ya, jadi prosesnya yang kita hormati. Anak laki-laki itu kalau anak perempuan hasilnya, anak laki-laki itu prosesnya. Ya, prosesnya ceritain, masya Allah, ini nggak banyak anak ini, masya Allah ini anak Abi baru dipeluk. Ya, peluk itu energinya besar loh, peluk itu. Ya masih ingat ada siapa itu yang MC apa cerita yang di televisi ya, yang rambut dikeriting, keriting kacamata, host ada acara keriting kacamata. Kalau sekarang udah botak ya, dulu keriting terkenal King Eddie ya. Kan dia cerita punya 3 anak laki-laki, iya kan? Satunya bandel bener, datang ke psikolog, ya, dia non muslim ya, datang ke psikolog. Kata psikolognya, Pak, ini anak bapak kurang pelukan. Dan ternyata yang lakukan apa? Dipeluk tiap pagi, peluk. Lama-lama dia berubah, prestasi mulai jadi bagus. Ada laki-laki yang tadinya bandung bener. Ternyata memang ada hal yang ringan yang kita bisa lakukan. Memang kadang-kadang kita harus menurunkan ego kita ya. Ego, tapi masya Allah dampaknya itu akan membahagiakan kita dengan kamu. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kita perlu dekatkan dia dengan lingkungan circle yang baik, circle yang memang bermanfaat buat semangatnya. Ya, dan cara membuat circle itu kita bisa malah dekati anak-anak yang lain. Misalkan kalau saya ya, misalkan anak-anak kecil sana, kamu tadi sholat subuh kok enggak Ustaz lihat, ya kan? Oh iya Ustaz. Nah, nanti kalau bisa sholat subuh, Ustaz kasih hadiah ya. Nah, dia jadi sholat subuh kan? 1, 2, habis itu kalau misalkan saja kita punya anak dia masuk ke masjid, ajak dia pulang ini ya, misalkan anak kita aja, ajak anak kita. Nah, itu kan dia punya circle. Ya karena ada anak nggak mau ke masjid, di masjid orang tua semua. Ada yang begitu. Orang tua semua, aku nggak mau ke masjid, aku anak-anak sendiri. Ada, ya kan? Nah kalau itu jawabannya, lewat anak lain kita suruh sholat aja. Nanti ada temanku bi, akhirnya ketahui. Karena lama-lama kan biasa. Ya, jadi pendidikan itu rekayasa menurut saya. Tapi rekayasa social engineering ke arah yang baik gitu. Jadi berbagai rekayasa harus kita lakukan untuk anak kita dengan sabar. Tapi proses itu harus tetap kita lakukan. Tapi jangan marah-marah. Kalau udah marah-marah ceritanya, itu pasti baik pas ada kita. Begitu nggak ada kita, bebas tadi ya, merdeka gitu kan. Kayak gitu. Nah, ya ada banyak lah cara-cara yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Pak Wiano, Pak, oh ya, Pak Dian, Mas Dian, Pak Wasuki mungkin mau tanya. Sambil menunggu yang lain, Ustaz. Ketika kita di tengah-tengah mendidik seorang anak agar lebih baik, karena pada seluruh itu adalah di tengah-tengah keluarga, terutama ibu kita. Tapi di sisi lain, anak itu kadang-kadang baik di rumah, ternyata di luar itu terpengaruh dengan pergaulan anak yang lain. Kadang-kadang dengan bahasanya, bahkan itu dicontohin sama TV-TV yang ada. Contoh film kartun. Mohon maaf kata bahasa bacot, itu kan dari film kartun ini ya. Apa ya seperti itu lah. Anjay, anjir. Nah, itu kan. Padahal kita tidak mengajarkan. Tapi di sisi lain anak-anak itu seperti itu. Nah, bahkan kajian subuh yang saya suka isi di TV One gak kalah kan sama film kartun. Film kartun itu sekarang jam 4 udah ada. Karena mungkin karena TV kita itu udah masuk STB, udah memakai STB, jadi channel-channel banyak yang masuk. Bahkan menjelang maghrib pun kartun itu ada terus. Nah, sehingga ini anak-anak yang tadinya biasa ngaji di masjid, sholat di masjid, ini kadang-kadang niatnya, izinnya ke orang tua dari rumah ke masjid, tapi tengah-tengah jalan itu mereka berkumpul dengan teman-temannya, nonton film kartun atau yang lainnya. Nah, hal seperti ini Ustaz, gimana gitu agar anak kita itu terdidik
sama kita sebagai orang tua, sehingga tidak terpengaruh atau sikal dengan lingkungan yang lain. Atau kadang-kadang di rumah itu baik, tapi banyak laporan-laporan dari orang tua yang lainnya, kok anaknya seperti ini ya, anak ustaz seperti ini ya, seperti itu kan. Jadi ada bahasa-bahasa lain yang tidak mengenakan, padahal di rumah itu kelihatannya baik dia di depan kita itu. Nah, bagaimana Ustaz agar anak itu rasa takutnya itu hanya tidak di orang tuanya saja, tapi di tempat lain juga dia bisa menjalankan apa yang diberitakan orang tuanya, sehingga apa dari segi bahasanya atau pergaulannya atau kedisiplinannya juga tidak apa istilahnya menyakitkan hati orang tuanya gitu di sisi lain. Karena kadang-kadang juga banyak juga laporan-laporan ya dari orang tua yang lainnya kok seperti itu. Coba Ustaz. Laporan dari tetangga misalnya, dari guru, dari teman-teman, teman-teman, baik orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, nomor satu bersyukur kepada Allah. Kalau anak kita problem, nomor satu bersyukur dulu, Pak. Ya. Karena itu namanya antum saya dan antum dapat ujian, dan ujian itu baik. Nah itu dulu, ini persepsinya. Pokoknya ini saya ingin ngarahin kalau kita ada masalah harus senang dulu. Karena nggak senang itu kita nggak bisa berpikir jernih. Ya, senang dulu aja. Alhamdulillah. Dalilnya apa? Kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yusib min. Siapapun orang itu pengen dijadikan baik, dia dipuji dengan ujian. Jangankan anak antum, Nabi Nuh aja anaknya nggak soleh salah satu. Iya kan? Ya. Jangankan kita, Nabi Adam saja anaknya ada yang nggak soleh salah satunya. Ada anak yang menyenangkan hati kita, ada anak yang tidak menyenangkan hati kita, gitu. Nah itu dulu bahagia. Jadi kalau anak ustaz kok begitu, ya alhamdulillah anak ustaz aja begitu, apalagi anak bukan ustaz aja gitu kan. Ya, tapi dia anak bukan ustaz baik, itu ya anak bukan ustaz makin seperti itu kan. Jadi selalu